Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur. Saya izin ya ke FIFA, saya izin ke Pemenas, yang udah saya pamit, nggak apa-apa. Saudara, PSSI memperkenalkan pelatih baru timnas senior. Ia adalah Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan. Pemilihan Shin Tae-yong berdasarkan mekanisme dan masukan dari Departemen Teknik. Waktunya habis, Erick Thohir. Kami muak dengan drama PSSI. Anda gagal. Ini bukan mainan Anda. Bertanggung jawablah. Mundur sekarang juga. Jangan korbankan timnas demi gelar Anda. Uang rakyat dibakar karena Anda. Blunder pelatih itu mahal. Anda buang-buang miliaran untuk dagelan dari Belanda. Siapa yang tanda tangan pemecatan? Anda. Jangan bisu. Kenapa takut sama handphone wartawan? Anda curang? Anda sembunyikan apa? Isu penyitaan HP adalah bukti kepemimpinan anti kritik. Kami tahu Anda alergi kebenaran. Jangan ulur waktu. Timnas Indonesia sudah hancur di tangan Anda. Kami tidak butuh evaluasi. Kami butuh pengunduran diri. Jika Anda punya sedikit harga diri, keluar. Komentar jika kalian juga sama muaknya seperti Mimin. Dasar bajingan. Keluar dari PSSI. Sekarang juga. Timnas Indonesia ini bukan aset pribadi Anda, Erick Thohir. Ambil semua tas dan pergi dari kantor PSSI. Desakan Erick Thohir out dari PSSI kian menggema. Rangkap jabatan, blunder pelatih dan isu pembungkaman media memicu kegaduhan. Dengarkan saya, Erick Thohir. Lihatlah ke mata kami semua. Kami muak, kami lelah. Ini bukan lagi soal kalah dan menang. Ini sudah masuk ranah krisis kepemimpinan dan kehancuran total kepercayaan. Anda pikir kami ini sekumpulan orang bodoh yang bisa Anda kibuli dengan janji-janji manis? Kami sudah menunggu cukup lama. Kami sudah cukup sabar. Tapi kesabaran itu telah habis melihat PSSI dikelola tanpa integritas dan tanpa rasa malu. Desakan Erick Thohir out yang menggema di setiap sudut negara ini adalah bukti bahwa Anda gagal total memimpin revolusi yang Anda gembar-gemborkan. Jawab, apa hak Anda merangkap jabatan? Apa hak Anda menyebabkan konflik kepentingan ini? Anda itu menteri, tapi juga ketua umum, sebuah dualisme kepemimpinan yang paling memalukan. Dua jabatan yang seharusnya saling mengawasi, tapi sekarang Anda telan sendiri. Ini bukan multitasking, ini namanya ketamakan absolut terhadap kekuasaan. Anda membuat PSSI menjadi federasi yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa diperiksa. Jangan berlagak sebagai pahlawan super. Anda hanya membuat PSSI menjadi anak emas yang kebal kritik karena dipimpin oleh Bapak Menterinya sendiri. Anda melanggar etika dasar kepemimpinan publik. Para pengamat dan Komisi X DPR sudah berteriak hingga tenggorokan mereka kering. Ini haram. Ini berpotensi korupsi kepercayaan. Anda tidak punya waktu. Anda tidak punya energi. Anda tidak punya fokus. Tapi Anda tetap memaksakan diri. Akui saja bahwa Anda lebih mencintai gelar kekuasaan dan sentralisasi kekuatan ketimbang martabat sepak bola. Mundur dari satu jabatan. Sekarang, akui ketidakmampuan Anda. Lihat kegagalan ini. Lihatlah air mata kami yang malu. Kenapa Anda tidak minta maaf? Mana pertanggungjawabannya? Di mana keberanian Anda? Timnas hancur lebur. Impian kami lolos ke Piala Dunia telah Anda kubur hidup-hidup. Dan apa yang Anda lakukan sebagai ketua umum? Anda hanya sibuk dengan blunder kebutuhan pribadi soal pelatih. Anda pecat pelatih dengan hasil baik, lalu rekrut pemain sulap yang kemudian Anda pecat lagi. Miliaran rupiah, waktu berharga yang tidak bisa kembali, emosi dan dukungan supporter telah Anda hancurkan berkeping-keping. Ini bukan sekedar kesalahan strategi. Ini adalah kegagalan manajemen pada level paling mendasar. 2 kali bayar denda pemecatan.
2 kali menghabiskan uang rakyat secara sia-sia. Kami tidak minta Anda menjadi malaikat. Kami hanya minta Anda jujur dan bertanggung jawab. Bung Harpa sudah menyuarakan semua kebenaran ini hingga suaranya serak. Anda telah menjadikan Timnas sebagai arena eksperimen gila yang menghina nama bangsa. Uang yang Anda hamburkan itu adalah hasil keringat rakyat, bukan uang jajan pribadi Anda. Mengapa begitu mudahnya Anda buang uang itu? Stop! Jangan bungkam media kami. Keluar dari kantor PSSI Anda. Teror kebebasan pers. Dan ini adalah tindakan paling keji dan paling tidak beradab. Anda berani-beraninya menyuruh orang menyita handphone wartawan. Apa Anda pikir kami tinggal di hutang tanpa aturan? Anggota DPR Andre Rosiade sudah bersaksi. Ini adalah sinyal bahwa Anda takut pada kejujuran. Media adalah nafas demokrasi sepak bola. Wartawan adalah penyambung lidah kami. Ketika Anda mencoba membungkam mereka, itu berarti Anda adalah penghancur kebebasan informasi di PSSI. Anda takut rekaman mereka beredar karena di dalamnya ada bukti kebusukan manajemen dan ketidakbecusan Anda. Kenapa Anda tunda rapat EXO terus-menerus? Karena Anda sibuk menutup-nutupi black campaign dan blunder yang sudah Anda lakukan. Jangan coba sentuh media, jangan coba tutupi kejujuran. Kami akan teriak lebih keras, kami akan berdiri di depan pintu kantor PSSI jika perlu. Anda adalah wabah yang harus dimusnahkan dari PSSI. Jadi, ini adalah keputusan terakhir dari rakyat. Tanggung jawab moral dan etis Anda sudah hilang. Kami sudah muak dengan kearoganan elit dan ketidakmampuan manajerial Anda. Kami tidak butuh pemimpin yang sibuk merangkap jabatan dan merusak timnas kami. Kami tidak butuh pemimpin yang anti kritik dan takut pada handphone wartawan. Berhenti bermain-main. Buktikan etika Anda. Mundur dari PSSI sekarang sebagai tanggung jawab moral. Ini adalah satu-satunya cara Anda bisa menyelamatkan sisa reputasi yang Anda miliki. PSSI bukan milik pribadi Anda. Federasi ini milik rakyat, milik supporter yang sudah sangat lelah dengan sandiwara dan kegagalan Anda. Keluar, angkat kaki, mundur. Jangan buat kami harus turun ke jalan dan menyeret Anda keluar dari kantor PSSI. Kami menunggu pengumuman pengunduran diri Anda. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Masa depan karir bek tim nasional Indonesia Maes Hilgers di level klub sedang berada di titik nadir. Pemain berusia 24 tahun tersebut yang selama ini dikenal sebagai andalan FC Twente sejak menembus tim senior, kini menjadi subjek dari drama kontrak yang pelik dan panas di Eredivisie Belanda. Situasi ini bukan hanya mengancam karir profesionalnya di klub, tetapi juga berpotensi mempengaruhi ketersediaannya untuk timnas Indonesia di masa depan. Akar masalah ini terletak pada masa berlaku kontrak Hilgers bersama FC Twente yang akan berakhir pada Juni 2026. Federasi sepak bola di Eropa memberikan celah bagi pemain dengan sisa kontrak 1 tahun atau kurang untuk mulai bernegosiasi bebas dengan klub lain, yang berarti Hilgers berpotensi pergi dengan status free agent pada akhir musim 2026. Mengingat FC Twente telah berinvestasi besar pada pengembangan Hilgers sejak ia masih di akademi, klub yang bermarkas di NZD ini sangat enggan kehilangan aset berharga mereka secara gratis. Sebagai respons, FC Twente telah mengajukan proposal perpanjangan kontrak baru. Namun, laporan terbaru hingga pertengahan Oktober 2025 menunjukkan bahwa Maes Hilgers melalui agennya menolak proposal perpanjangan kontrak tersebut. Sikap ini diyakini diambil karena Hilgers memang berambisi untuk mengambil langkah berikutnya dalam karir, mencari tantangan di liga yang lebih besar dan memaksimalkan nilai transfernya saat ini. Ultimatum klub dibekukan karena menolak dikontrak ulang. Penolakan Hilgers memicu reaksi keras dari manajemen The Tigers, julukan FC Twente, Direktur Teknis FC Twente, Jan Strewer, dan pelatih kepala
Joseph Oosting Van Brown, tergantung update terbaru di musim berjalan, secara tegas menyatakan bahwa Hilgers tidak akan dimasukkan ke dalam skuad pertandingan resmi Eredivisie 2025-2026 jika ia tidak mau memperpanjang kontrak. Ultimatum ini bukan hanya ancaman. Sejak awal musim bergulir, Hilgers benar-benar dibuang dari skuad utama dan dibekukan dari pertandingan Eredivisie. Ia hanya bisa berlatih bersama tim, tetapi namanya tidak pernah tercantum dalam matchday squad. Schreiber menjelaskan, keputusan ini cukup masuk akal dari sisi bisnis klub. Kami tidak ingin per pemain yang sudah kami investasikan dirugikan atau tidak dimainkan, sementara seorang pemain yang mungkin ingin pergi justru dimainkan. Maka kami lebih memilih memberi kesempatan kepada mereka yang sudah kami investasikan dan masih punya kontrak lebih panjang. Sikap klub ini yang memilih untuk mengesampingkan kualitas pemain demi pertimbangan bisnis telah memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pemain Belanda, VVCS, dan beberapa jurnalis lokal yang melabeli tindakan FC Twente ini sebagai klub buruk karena membekukan aset terbaik mereka. Ketertarikan dari mantan klub Calvin Verdong, NEC Nijmegen. Di tengah kemelut kontrak ini, muncul kabar ketertarikan dari mantan klub kompatriotnya di tim nasional Indonesia, Calvin Verdong. Klub tersebut adalah NEC Nijmegen. NEC Nijmegen melalui direktur teknik mereka, Carlos Albers, secara terbuka mengakui ketertarikan besar terhadap bek berdarah Manado ini. Albers bahkan telah menghubungi Jens Schreiber di FC Twente perihal kemungkinan merekrut Hilgers. NEC menganggap Hilgers sangat cocok dengan skema permainan mereka yang menggunakan 3 bek di belakang. Kami tertarik, saya juga telah menelpon John Schreiber, tetapi FC Twente sangat jelas tentang posisi mereka, ujar Carlos Albers kepada media Belanda. Namun minat ini terbentur tembok kokoh kebijakan FC Twente yang keras kepala. Syarat mutlak FC Twente harus kontrak baru transfer. Inti dari ketentuan ini adalah syarat mutlak yang diajukan oleh FC Twente. Hilgers harus bersedia memperpanjang kontraknya di FC Twente terlebih dahulu. Schreiber dan manajemen FC Twente tidak mau bernegosiasi atau mempertimbangkan tawaran lain, termasuk skema pinjaman, sebelum Hilgers menandatangani kontrak baru. Alasannya sederhana dan logis dari perspektif bisnis. Jika Hilgers tidak memperpanjang kontrak, Twente terancam kehilangan bek potensial dengan nilai pasar tinggi ini secara gratis di akhir musim. Dengan memaksa perpanjangan kontrak, Twente memastikan mereka dapat memperoleh biaya transfer yang layak dari klub peminat manapun. Carlos Albers dari NEC Nijmegen juga mengamini bahwa ia sudah diberitahu FC Twente tentang syarat ini. Posisinya adalah dia harus berpanjang kontraknya. Sebelum itu mereka tidak akan mempertimbangkan apapun lebih lanjut. Begitu Hilgers memperpanjang kontrak, Twente akan memasang nilai transfer yang tidak mampu kami bayar, kata Albers, menegaskan bahwa NEC hanya tertarik pada skema pinjaman dan skema pembelian sulit terwujud karena nilai transfer yang akan dipatok Twente setelah perpanjangan kontrak pasti akan sangat tinggi. Drama deadline day dan harapan klub Liga 1 Prancis. Sebelum minat NEC muncul, Hilgers sempat hampir pindah ke Liga 1 Prancis. Pada bursa transfer musim panas 2025 September 2025, nama Hilgers seantir dikaitkan dengan klub Prancis Stade Brest, mantan klub yang sempat diminati Verdong sebelum pindah ke Lille. Untuk memuluskan kepindahan ini, Hilgers harus bersedia menyaturunti persyaratan FC Twente untuk memperpanjang kontrak selama setahun, agar Twente tetap mendapat fee transfer sebelum dipinjam atau dijual ke Brest. Hilgers dilaporkan sudah sepakat secara verbal, namun karena keterbatasan waktu di deadline day bursa transfer, proses ini gagal rampung. Akibat kegagalan ini, Hilgers kemudian menolak untuk memperpanjang kontrak, yang kemudian berujung pada pembekuannya di tim utama. Implikasi dan update terbaru. Status karir Hilgers di FC Twente bisa dibilang sudah tamat jika kebutuhan ini terus berlanjut. Direktur teknik Twente bahkan sempat menyatakan bahwa Hilgers kemungkinan besar sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub. Perkembangan transfer. Pintu transfer terdekat adalah jendela transfer musim dingin Januari 2026. FC Twente masih membuka opsi negosiasi, bahkan sempat mengajukan tawaran kontrak baru dengan persyaratan yang lebih baik, atau gaji atau biaya pembelian tetap untuk memecahkan kebuntuan. Namun komunikasi dari pihak Hilgers masih minim. Implikasi timnas, meskipun PSSI sempat menjelaskan bahwa Hilgers tidak dipanggil ke timnas, saat itu masih ditangani Patrick Kluivert untuk memberikan ruang untuk fokus pada klub. Situasi ini jelas mengancam match fitness dan performanya karena Hilgers lama tidak bermain di level kompetitif tertinggi. Kini nasib MS Hilgers terpenuhi tergantung pada keputusan yang akan diambilnya pada Januari 2026. Apakah ia akan menyerah pada tekangan klub untuk memperpanjang kontrak dan menerima nilai transfernya di patok Twente, atau ia akan tetap ketat kepala, menolak bermain, dan berjuang untuk pergi secara gratis di akhir musim demi mengamankan kontrak pribadi yang lebih besar.